Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Dan di video kali ini kita akan mengulas soal Velo ya. Ada teman-teman yang request, katanya ini ada yang beli di kisaran harga 106. Udah minus 21 juta. Gimana tuh? Ada kemungkinan bisa balik lagi nggak? Ini di request oleh Bang Akbar ya. Kita akan coba untuk ulas Velo gimana posisinya. Sebelumnya kita lihat dulu nih dari fundamental ataupun fungsi dari token ini. Jadi token ini merupakan token yang diciptakan untuk memfasilitasi layanan antara kripto dan juga kredit digital, teman-teman. Jadi fungsi dari Velo adalah untuk teman-teman supaya bisa mendapatkan keterhubungan antara Web2 dan juga Web3. Ya, transfer aset tanpa batas untuk bisnis yang digunakan pada kontrak pintar. Misi dari proyek ini adalah untuk memungkinkan para mitra untuk mentransfer nilai satu sama lain secara aman dan juga terjamin secara tepat waktu dan transparan. Untuk melakukan hal ini, protokol dari Velo itu memungkinkan penerbit kredit digital melalui lapisan kontrak pintar menggunakan protokol konsensus dari Stellar. Jadi dia bergerak di blockchain Stellar untuk memproses dan menyelesaikan transaksi yang dilakukan. Lalu sudah sejauh mana nih Velo berkembang? Kalau teman-teman ngikutin Velo, kita udah sering bahas ya teman-teman di beberapa video, dan kalau kita perhatikan dia sudah beradaptasi beberapa kali teman-teman, dan yang sekarang yang mereka bangun adalah untuk benar-benar memfasilitasi segala sesuatunya itu menggunakan Web3. Artinya segala sesuatu itu sifatnya desentral, tidak ada satu perusahaan atau otoritas terpusat yang bakalan mengawasi ataupun memanipulasi, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi semuanya akan sifatnya desentral, semuanya transparan, dan tentunya harapannya sih perkembangan daripada Velo bisa growth terus-menerus. Velo baru aja berpartner sama Universe. Ini adalah sebuah DeFi wallet, di mana DeFi wallet ini teman-teman bisa gunakan untuk menyimpan aset Velo kalian. Begitu juga teman-teman bisa melakukan trading di sini ya, karena ada flexible leverage yang bisa teman-teman pakai buat trading di sini. Kemudian juga tentunya ada fitur swap dan teman-teman bisa melakukan staking di wallet ini, teman-teman. Jadi wallet ini kebetulan masih baru, belum banyak yang download. Ini kalau teman-teman lihat kenapa pakai bahasa Thailand ya, karena project dari Velo itu dibikin di Thailand, teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan mereka juga udah menawarkan sebuah program staking ya dari Velo. Ini sampai APR sekitar 50%. Jadi teman-teman yang pakai Universe ini, mungkin ada yang mau coba buat staking untuk Velo kalian, itu sudah bisa difasilitasi di sini ya. Sampai 50% untuk APR-nya, dan ini tentunya sepertinya terbatas nih teman-teman. Waktunya terbatas, hanya beberapa periode aja nih. Kemudian kalau kita perhatikan dari utilitas yang mereka sudah coba, Velo ini belakangan itu banyak ngadain kegiatan trading. Semacam em, trading gitu ya, kompetisi trading, di mana kompetisi tersebut itu berpeluang untuk dimenangkan oleh siapapun yang mencapai ketentuannya. Kalau kita perhatikan sih cryptocurrency trading. Ini ada di perpetual dan juga futures market. Jadi di beberapa exchange yang memperdagangkan Velo sekarang sudah tersedia untuk futures marketnya ya. Aku sendiri kurang tahu, kayaknya sih dia udah ada di OKX, terus di Get.io, KuCoin mungkin juga. Silakan teman-teman dicek lagi ya di mana Velo bisa diperdagangkan di platform futures, teman-teman. Itu kalau kita lihat dari yang mereka kerjakan saat ini, mereka juga cukup aktif nih bikin semacam acara trading gitu ya. Ini contohnya ada Super Trader Infinite Event, Trader Night Party. Jadi mereka komunitas Velo itu sepertinya nongkrong di cafe mana gitu, terus mereka ngadain kayak live trading gitu, teman-teman. Wah, ini para apa namanya? Soon to the Moon. Para penggemar dari Velo nih, para fansnya Velo ya udah banyak sekali mejeng di Twitter. Kemudian mereka juga ngadain beberapa kompetisi, bukan kompetisi sih, tapi ini kayak sebuah acara gitu ya, kayak mendengarkan gitu,
itu di platform Frentech mereka. Kalau kita lihat sih di sini ada Tea Time bersama Velo membahas soal NFT dan juga apa yang sedang hype yang saat ini terjadi pada Velo. Juga mereka ada kegiatan semacam trading competition juga di mana trading competition tersebut itu bisa dimenangkan teman-teman dengan reward ya teman-teman bisa memperoleh beberapa token seperti contohnya di sini ada USDG beberapa token yang mereka sedang tawarkan. Kemudian juga ada semacam giveaway juga nih teman-teman, bukan giveaway gampang ya. Ini soal lucky draw gitu. Teman-teman berhadiah 5.000 Velo yang dibagikan untuk pemenang pertama. Dan ya sebagian besar kegiatan mereka saat ini lebih banyak fokus di komunitas. Gitu. Lalu gimana nih untuk price action? Apakah Velo saat ini menarik atau enggak? Sebelumnya aku mau ngajak teman-teman untuk lihat nih, supply dari Velo ini berapa sih? Kalau kita perhatikan ya dari supply maksimumnya dia ada di kisaran 30 miliar, sementara yang beredar saat ini hanya 7,3 miliar. Harusnya sih dengan jumlah token yang tidak terlalu banyak ini, harga Velo bisa cenderung stabil. Kalau kita lihat dari segi technical, teman-teman, Velo ini punya pergerakan yang sangat-sangat volatile. Yang parah sih, waktu bear market di 2021 kemarin, Velo terus mengalami penurunan yang cukup ekstrim. Sampai di bulan Desember dia dapat momentum untuk naik, mentok sampai di bulan Februari tanggal 25, Velo udah kembali mengalami penurunan kembali. Volume perdagangannya jauh turun, kemudian juga dari smart money juga cenderung turun. Dari time frame daily, kalau kita perhatikan dari pergerakan Velo, sebenarnya dia saat ini sedang berada di level support kisaran 0,002. Jadi kalau abangnya tadi katanya beli Velo di kisaran harga 106 ya. Mari kita coba cek kalau 106 berarti pakai rupiah mungkin ya. Nah, harga Velo kan sekarang ada di kisaran 35 nih, 35 rupiah ya. Jadi kalau abangnya beli di kisaran 106, bentar, oh mungkin di kisaran level sini ya. Teman-teman, ini aku coba kasih tanda dulu nih. Di sini 101, 106. Nah, kira-kira di sini ya, belinya di kisaran 106. Lalu gimana? Apakah ada potensi untuk balik lagi naik ke level tersebut atau enggak? Menurut saya sih kalau belinya di 106 mungkin aja bisa balik lagi teman-teman. Apalagi kita belum masuk fase bull run dan masih ada possibility untuk market bisa recover. Yang paling penting sih tetap dipantau aja value-nya. Gimana? Apakah proyeknya masih akan tetap jalan atau enggak? Dan juga kalau kita perhatikan sih dari progres yang mereka kerjakan, mereka sebenarnya sudah berusaha teman-teman. Apalagi meningkatkan hype mereka di tengah komunitas yang mana banyak sekali trader kripto yang sekarang sedang lesu, sedang lemes lihat market ya nggak kemana-mana. Ya kan motivasinya pasti melemah, menurun, begitu juga berimpact sama pergerakan dari harga Velo. Tapi itu so far wajar. Nah kalau diukur nih teman-teman, misalkan teman-teman punya Velo di kisaran level 106. Berarti kalau sekarang harganya ada di 35, butuh kenaikan sampai 204% untuk mencapai harga yang kemarin. Baru bisa break even point. Dan buat capai target tersebut sih menurut saya membutuhkan waktu ya. Kalau teman-teman melihat pergerakan Velo belakangan memang cenderung kurang begitu menarik juga sih kalau bagi saya untuk saat ini. Jadi Velo level supportnya ada di kisaran 34 rupiah ini. Kemudian kalau dia breakdown lagi, hati-hati masih ada possibility untuk Velo turun ke kisaran 27 rupiah. Teman-teman, belum ada tanda-tanda momentum untuk bullish, termasuk juga dari Bitcoin. Kemudian juga BTC dominance ini masih cukup tinggi. Wajib berhati-hati ya BTC dominance. Kalau untuk Velo, kita expect kalau Velo bisa mantul di level support saat ini. Meskipun sebenarnya belum ada tanda-tanda pantulan sih teman-teman. Membutuhkan lebih banyak volume yang masuk. Yang harus diwaspadai sih bisa aja Velo juga berpotensi untuk malah breakdown teman-teman. Tergantung nanti gimana kondisi dari marketnya. Jadi kalau menurut saya untuk saat ini ya nggak terlalu gimana-gimana buat Velo, belum ada indikasi dia bakalan bullish ya. Jadi masih harus sabar dulu. Kalau teman-teman mungkin ada yang udah terlanjur sangkut, saya rasa masih akan ada peluang kok untuk harga Velo bisa recover lagi. Ya, tapi harus sabar, teman-teman. Kuncinya harus sabar dan tentunya ini membutuhkan waktu untuk harga Velo bisa recover.
Semoga sih penerbitan daripada wallet yang baru ini bisa mengundang lebih banyak orang yang mendownload, kemudian juga invest di project dari Velo ini, teman-teman. Kalau banyak yang invest, banyak yang melakukan staking, nah itu kan dana mereka akan di-lock dalam beberapa waktu ya. Kalau dana mereka di-lock, itu ibaratnya seller akan semakin berkurang di market. Kalau sellernya berkurang, harapannya adalah harga Velo bisa tetap stabil, teman-teman. Setidaknya untuk jangka waktu pendek. Gitu sih kalau bagi saya. Tapi kalau opini saya juga ya melihat dari Velo ini yang ngasih reward sampai 50%, menurut saya harus waspada juga sih. Karena di jangka panjang kalau jumlah tokennya yang dibagikan itu sangat-sangat banyak, itu bisa sangat-sangat menyebabkan inflasi terhadap dari harga Velo. Jadi bisa dijadikan pertimbangan juga, teman-teman. Jadi gitu sih paling dari Velo untuk saat ini, sementara kondisinya market masih belum begitu kondusif, belum ada tanda-tanda bullish. Namun kalau teman-teman masih percaya sama proyeknya Velo, saya rasa kenaikan 200% itu masih cukup possible. Cuman untuk saat ini, ya masih harus ya wait and see sih teman-teman. Kita lihat aja gimana pergerakan Velo, apakah mampu menembus balik lagi ke level 106-nya atau enggak. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Itu aja guys, akhir kata saya Andri, makasih.